Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genesian, perkenalkan nama saya Susianti dari program S1 Manajemen dari kelompok 17 Tesla. Nah teman-teman, di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang pernah disampaikan pada saat pra dan puncak EXMA. Nah teman-teman, ada 3 materi yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama tentang peluang karir S1 Manajemen, yang kedua tentang pengantar etika, dan yang ketiga tentang bidang-bidang yang ada di Nusa Putra University. Nah teman-teman, untuk peluang karir S1 Manajemen ini juga terdapat ada 4 bidang. Satu tentang keuangan, yang kedua tentang business development, yang ketiga ada tentang pemasaran, dan yang keempat ada tentang sumber daya manusia. Nah teman-teman, untuk profil lulusan S1 Manajemen ini sendiri adalah satu, untuk kemampuan analis. Kemampuan analis ini adalah untuk menganalisis data dan informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Dan yang kedua tentang kemampuan komunikasi untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif. Untuk profil lulusan S1 Manajemen ini sendiri, yang ketiga adalah tentang kemampuan kolaborasi. Nah teman-teman, untuk kemampuan kolaborasi ini sendiri bisa dengan bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat ada kemampuan beradaptasi. Nah, untuk kemampuan beradaptasi ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang cepat. Nah, untuk kebutuhan yang dibutuhkan juga, untuk keterampilan yang dibutuhkan juga di sini ada beberapa bagian. Ada keterampilan teknis dan ada keterampilan soft skill. Nah, untuk keterampilan teknis ini ada seperti analisis data, terus ada tentang perencanaan keuangan, ada tentang manajemen proyek, dan pemasaran digital. Nah, untuk keterampilan soft skill ini tersendiri ada tentang komunikasi, keterampilan, kepemimpinan, kerja tim, dan keterampilan interpersonal. Untuk pengembangan karir sendiri ada tentang kursus dan sertifikat. Ada tentang program magang, mentoring, dan untuk pengembangan karir profesional sendiri itu ada tentang networking dan pengembangan diri. Networking ini tersendiri teman-teman ada tentang konferensi dan acara. Hadirin konferensi dan acara industri untuk bertemu dengan profesional lainnya. Ada tentang platform profesional. Bergabunglah dengan platform profesional seperti Line dan lain-lain untuk memperluas jaringan. Nah, teman-teman, untuk self-revision to job opportunity ada tentang portofolio yang kuat. Siapkan portofolio yang menunjukkan proyek dan karya yang Anda banggakan. 2. Resume yang menarik. Untuk resume yang menarik ini, buatlah resume yang ringkas, profesional, dan menonjol keterampilan dan pengalaman. Nah teman-teman, itu untuk materi 1, dan untuk materi 2-nya saya akan membahas tentang pengantar etika. Nah teman-teman, untuk pengantar etika ini sendiri, etika itu apa sih? Etika itu seperti tata krama atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok pekerja. Nah teman-teman, etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas, bagaimana kita harus hidup dan bagaimana kita harus bertindak. Nah, untuk yang keduanya adalah fokus pada nilai. Etika berkaitan dengan nilai yang mendasari perilaku manusia seperti kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab. 3. Ada panduan pengambilan keputusan. Etika memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi tindakan yang membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Nah, teman-teman, untuk konsep dasar etika ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah moralitas, keadilan, dan tanggung jawab. Ada jenis-jenis etika.
yaitu 1. Etika deontologi, 2. Etika kebijakan, ketiga etika teologi, 4. Etika situasional. Nah, untuk tantangan dalam penerapan etika ini ada relevantivitas nilai, perbedaan budaya, dan latar belakang dapat mengembangkan penafsiran yang berbeda terhadap nilai-nilai etis. Nah, teman-teman, adapun untuk bidang-bidang P3, dan saya akan melanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu tentang bidang-bidang P3IM, pendidikan, penelitian, pengkajian, isu manajemen. Nah, untuk pendidikan tersendiri ini adalah melakukan perencanaan pendidikan seperti Eksma 1, seminar, webinar, dan yang kedua adalah PSDM, yaitu pengembangan sumber daya manajemen kegiatan non-akademik dan Minwek. Yang selanjutnya ada PKO, pengembangan kepribadian organisasi divisi. Untuk divisinya sendiri, ini ada kaderisasi, jantung dari MSA untuk memahami alur perkuliahan PKO, pengkader semua pengurus. 2. Untuk kesekretariatan yang memegang inventaris MSA. Nah, untuk proker PKO tersendiri, ini ada tentang proker Eksma 2 RTL, rencana tingkat lanjutan. Nah, untuk birokrasi kampus sendiri, ini ada surat menyurat, dan dari bawah ke atas, tata cara menulis laporan. Atau selanjutnya ada makrab, malam keakraban. Terus selanjutnya ada MIK, media informasi, komunikasi, dan jaringan. Ada 3 divisi, yaitu media informasi, terdiri dari media sosial. Prokernya adalah mading, manajemen, semua akun MSA. Manajemen divisi ada mencari dana untuk MSA, dan prokernya adalah menjual barang atau membuat barang. Nah, untuk humasnya sendiri ini terdapat dari lingkungan masyarakat, humas internal dan humas eksternal. Mencari sponsor untuk kegiatan MSA. PLM, pengabdian lingkungan masyarakat. PLM tidak hanya bekerja di kampus, tapi juga terjun ke masyarakat. Edukasinya yaitu tentang pembicara. Dedikasinya yang terjun langsung ke lapangan. PMSA ini adalah pengabdian masyarakat MSA. PMSA biasanya turun tangan ke masyarakat melihat kondisi daerah untuk membantu kemajuan daerah tersebut. Nah, teman-teman, itu adalah 3 materi yang pernah disampaikan pada saat pra dan puncak Eksma. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.